Jika rencana reuni Akbar 212 tetap ngotot dilaksanakan, maka betulan PA 212 ini harus berhadapan dengan Polda Metro Jaya mendapatkan izin kerumunan, sebab pihak Polda Metro Jaya yang keluarkan izinnya. Jika masih di kawasan Monas, izin dari Pemprov DKI Jakarta, tapi jika di luar head to head dengan Polda Metro Jaya dulu. Mengapresiasi kepada panitia 212 yang telah menyatakan tidak akan melakukan kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, baik itu di Patung Kuda ya, maupun di tempat lain. Tentunya ini sejalan dengan juga keputusan daripada Satgas Covid DKI yang telah mengeluarkan rekomendasi bahwa Satgas Covid DKI tidak memberikan rekom ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan keramaian masyarakat. Terkait reuni 212, sampai hari ini kami belum menerima surat atau proposal permohonan izin kegiatan di Monas. Yang kedua, perlu kami sampaikan, Monas termasuk tempat yang belum diperkenankan untuk dibuka sampai hari ini. Yang ketiga, kegiatan apapun yang menghadirkan banyak orang yang dapat menimbulkan kerumunan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyebaran COVID itu tidak diperkenankan. Artinya, jika ada kelompok yang tetap bersikeras berani melanggar aturan, maka kita bisa sebut mereka kumpulan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani serta kecerdasannya ini patut dipertanyakan, guys. Maka tidak heran jika mayoritas masyarakat Indonesia berdasarkan survei dari lembaga SMRC, persentase yang setuju dan juga sangat setuju dibubarkannya FPI di kisaran 60% lebih, guys. Nah, ini yang mungkin tidak disadari oleh kelompok ini, guys. Semua gerakan massa yang dilakukan secara besar-besaran, tentu nuansanya adalah nuansa politik. Justru nuansa politik 212 ini akan kental justru selepas dari gerakan yang pertama. Cegah Corona Omikron merebak. Sultan, reuni 212 sebaiknya dibatalkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Bena Jamuddin meminta umat Islam alumni aksi 212 agar mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi reuni 212 pada tanggal 2 Desember nanti. Permintaan yang didasarkan pada kekhawatiran itu disampaikan Sultan, mengingat tengah terjadi peningkatan angka kasus positif harian dan adanya ledakan varian baru COVID-19 jenis Omikron di banyak negara. Menurutnya, meskipun pemerintah dan pihak keamanan tidak melarang aksi damai ini dilaksanakan, jangan sampai kita lupa diri dan tidak peka dengan kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat. Demi kebaikan bersama, sebaiknya kita batalkan saja reuni 212 kali ini. Umat Islam Indonesia harus menjadi pioner dan teladan bagi umat lainnya dalam segala upaya preventif dan pemulihan sosial ekonomi bangsa dari ancaman pandemi COVID-19 yang masih terus bermutasi. Mari kita hargai dan hormati kerja keras ulil amri, ajak Sultan. Tingkat kerumunan massa aksi 212 yang jumlahnya jutaan belum layak untuk diterapkan saat ini. Jangan menganggap remeh dengan penyebaran COVID-19. Jangan sampai akan ada klaster 212 nantinya. Itu akan merugikan kita semua. Oleh karena itu, Sultan mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi dan harus memiliki kesadaran berislam secara wajar. Jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang sedang memanfaatkan kekuatan politik umat. Seperti diketahui bahwa dunia dicemaskan lagi dengan munculnya varian baru COVID-19 di Afrika Selatan. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut varian baru Omikron tersebut disebut-sebut 5 kali lebih menular daripada virus corona asli SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina 2019 lalu. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa virus corona varian Omikron atau yang dikenal sebagai B11529 kemungkinan besar memiliki kecepatan dalam penularan dan mampu menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi alamiah dan vaksinasi. Bukan tanpa alasan, menurut dia permintaan tersebut lantaran tengah terjadi peningkatan angka kasus positif harian dan adanya ledakan varian baru COVID-19 jenis Omikron di banyak negara. Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah. Namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh umat untuk bersedia mengendalikan stabilitas masyarakat yang saat ini mulai bergerak menuju ke Jakarta dan sekitarnya, ungkap Sultan Najamuddin dalam keterangan resminya Selasa 30 November. Menurutnya, meskipun pemerintah dan pihak keamanan tidak melarang aksi damai ini dilaksanakan, namun protokol kesehatan dari masyarakat harus tetap dilakukan.
Demi kebaikan bersama, sebaiknya batalkan saja reuni 212 kali ini. Terang Sultan, Jan dan Jamuddin. Tingkat kerumunan masa aksi 212 yang jumlahnya jutaan belum layak untuk diterapkan saat ini. Jangan menganggap remeh dengan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, Sultan mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi dan harus memiliki kesadaran berislam secara wajar. Jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang sedang memanfaatkan kekuatan politik umat. Begitulah terangnya. Seperti diketahui bahwa dunia dicemaskan lagi dengan munculnya varian baru COVID-19 di Afrika Selatan. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut, varian baru Omicron tersebut disebut-sebut 5 kali lebih menular daripada virus corona asli SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China 2019 lalu. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa virus corona varian Omicron atau yang dikenal sebagai B11529 kemungkinan besar memiliki kecepatan dalam penularan dan mampu menularkan kemampuan antibodi dari infeksi alamiah dan vaksinasi. Omicron ini studinya masih berjalan. Untuk transmisi, penularan kemungkinan besar dia lebih cepat penularan. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya, kata Budi dalam konferensi persnya pada Minggu 28 November. Polisi tak izinkan reuni di Masjid Az-Zikra Bogor. Nasib reuni 212. Masjid Az-Zikra, reuni 212. Pada tahun ini akhirnya bakal digelar di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, Jawa Barat pada Kamis 2 Desember 2021. Panitia reuni 212 yakin acara bakal berjalan lancar. Tapi kepolisian tegas tak akan izinkan kegiatan tersebut. Alasannya Bogor masih status PPKM level 3. Bagaimana nanti nasib reuni 212? Mengenai izin reuni 212 yang tidak akan turun ini sampaikan langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Harun. Bagaimana ya nasib dari reuni 212 ini? Polisi tak izinkan bagaimana nasib reuni 212? Kapolres Bogor itu mengatakan, sejauh ini tidak akan mengizinkan acara keramaian di wilayah Bogor, termasuk untuk acara reuni 212. Mengenai pemberitaan acara reuni 212 di Masjid Az-Zikra, otoritas kecamatan lokasi masjid itu juga ngaku belum ada pemberitahuan acara reuni. Camat Babakan Mada, Cecep Imam sampai Senin sore kemarin, kecamatan belum menerima pemberitahuan acara reuni dari panitia reuni 212. Maupun dari Yayasan Masjid Az-Zikra. Camat itu bakal mengecek soal pemberitahuan acara reuni ini pada hari ini. Hancurkan seruncur-hancurnya mengenai pelaksanaan reuni 212. Ketua Panitia reuni 212, Ustadz Eka Jaya mengatakan, keputusan dipilihnya Masjid Az-Zikra sebagai lokasi reuni 212 tak lain setelah mendapat berbagai pertimbangan dan masukan dari sejumlah pihak, termasuk pendapat para ulama dalam berbagai musyawarah. Nah, kalau reuni 212 di Masjid Az-Zikra dilarang juga, Ustadz Eka pun pasrah dan hanya bisa berdoa kepada Allah supaya pihak yang melarang berkumpulnya umat Islam itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Ustadz Eka mengungkapkan bagaimana nasib umat berbagai daerah yang sudah menyiapkan diri untuk hadir dalam reuni 212. Umat yang datang itu jauh-jauh loh, ada yang sudah pesan tiket pesawat dari Sumatera. Soal dalih kekhawatiran acara reuni itu akan jadi klaster COVID-19. Ustadz Eka menegaskan reuni 212 Kamis nanti akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Suara.com, acara reuni 212 yang rencananya gelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor pada Kamis 2 Desember 2021 ternyata tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Alasan Polres Bogor tidak memberikan izin reuni 212 di Masjid Az-Zikra karena PPKM level 3 yang masih berlaku di sana. Merespons hal tersebut, Aziz Yanuar, pengajar Habib Rizik Sihab, menegaskan dalam aksi unjuk rasa tidak ada nomenklatur. Dia mengatakan perizinan dari kepolisian untuk berunjuk rasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya Aziz menilai meski tanpa izin dari kepolisian, reuni 212 harus tetap digelar. Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal reuni 212 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bogor tersebut. Apalagi kata Harun, saat ini wilayah Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3. Camat Babakan Madang Cecep Imam sebelumnya mengatakan